Halo sobat, berjumpa kembali di channel Nugroho Adi. Channel yang membahas tentang teknologi dan kabar terbaru. Berikut adalah 7 inovasi teknologi yang akan mengubah dunia. Teknologi terus berkembang dan meningkat, dan memiliki kemampuan untuk mengubah dunia dalam cara yang tidak bisa kita bayangkan. Dari penemuan roda hingga perkembangan internet, teknologi telah membentuk dan mengubah cara kita hidup dan bekerja. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi 7 inovasi teknologi baru yang diyakini akan memiliki dampak yang signifikan di dunia di masa depan. Teknologi-teknologi ini berkisar dari kemajuan dalam kecerdasan buatan dan realitas virtual, hingga perkembangan baru dalam energi terbarukan dan transportasi. Apakah Anda seorang penggemar teknologi atau hanya penasaran tentang apa yang akan datang? Anda tidak akan ingin ketinggalan melihat tatapan yang menyenangkan pada yang terbaru dan terbaik dalam teknologi. Jadi, mari kita selami dan lihat apa yang akan datang untuk kita. 1. Kecerdasan buatan (AI). Kecerdasan buatan atau AI merujuk pada pengembangan sistem komputer yang mampu menjalankan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti belajar, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan. Ini dicapai melalui beragam teknik, termasuk pembelajaran mesin, di mana komputer mampu belajar dan meningkatkan performanya dalam tugas tertentu seiring waktu tanpa diprogram secara eksplisit. AI digunakan dalam beragam industri, termasuk kesehatan, keuangan, dan transportasi. Di bidang kesehatan, AI digunakan untuk menganalisis gambar medis, memprediksi hasil pasien, dan membantu dengan diagnosis dan pengobatan. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk mendeteksi kegiatan penipuan, menilai risiko kredit, dan mengoptimalkan strategi trading. Di bidang transportasi, AI digunakan untuk mengembangkan mobil tanpa sopir dan meningkatkan aliran lalu lintas. Ada banyak manfaat potensial dari penggunaan AI, termasuk efisiensi dan akurasi yang meningkat, keputusan yang lebih baik, dan kemampuan menangani jumlah besar data. Namun, ada juga potensi kerugian yang perlu dipertimbangkan, seperti potensi kehilangan pekerjaan saat tugas diotomatisasi, dan pertimbangan etis terkait penggunaan AI dalam situasi tertentu. Penting bagi masyarakat untuk mempertimbangkan implikasi AI secara hati-hati dan mengembangkan pedoman dan regulasi untuk memastikan penggunaannya yang bertanggung jawab. Virtual reality. Virtual reality (VR) adalah teknologi yang memungkinkan pengguna membenamkan diri dalam dunia atau pengalaman virtual melalui penggunaan headset dan perangkat lainnya. Saat mengenakan headset VR, pengguna dipindahkan ke lingkungan berbeda yang dapat berinteraksi dengan mereka seolah-olah mereka hadir secara fisik. VR sering digunakan untuk bermain game, tetapi juga telah diterapkan di berbagai industri lain, termasuk pendidikan, pelatihan, dan real estate. Salah satu manfaat utama VR adalah memungkinkan pengguna mengalami hal-hal yang mungkin tidak mungkin atau tidak praktis di dunia nyata. Misalnya, VR dapat digunakan untuk mensimulasikan lingkungan atau situasi yang terlalu berbahaya atau mahal untuk dibuat ulang di dunia nyata. Ini menjadikan VR alat yang efektif untuk pelatihan, seperti untuk pilot atau tentara, serta untuk pendidikan dan hiburan. Dalam industri game, VR berpotensi merevolusi cara kita bermain video game. Alih-alih hanya menonton layar atau mengontrol karakter dari jauh, VR memungkinkan pemain untuk sepenuhnya membenamkan diri dalam permainan dan berinteraksi dengannya seolah-olah mereka benar-benar ada di sana. Ini dapat membuat pengalaman bermain game lebih realistis dan menarik. Dalam industri pendidikan dan pelatihan, VR dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan imersif. Misalnya, siswa dapat mengunjungi museum virtual atau menjelajahi situs bersejarah tanpa harus meninggalkan ruang kelas. VR juga dapat digunakan untuk mensimulasikan skenario dan lingkungan yang mungkin ditemui siswa dalam karir masa depan mereka, seperti mengoperasikan mesin atau merawat pasien. Dalam industri real estate, VR
dapat digunakan untuk memberikan tur virtual properti kepada calon pembeli sebelum mereka berkomitmen untuk membelinya. Ini bisa sangat berguna untuk properti yang berlokasi di berbagai negara atau sulit diakses secara langsung. VR juga dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan mendesain bangunan atau renovasi sebelum dibangun, yang dapat membantu menghemat waktu dan uang. Ada juga potensi kelemahan VR. Salah satu kekhawatirannya adalah hal itu dapat mengisolasi, karena pengguna sering terputus dari dunia nyata saat menggunakan VR. Ada juga potensi VR untuk menyebabkan mabuk perjalanan atau ketidaknyamanan fisik lainnya pada beberapa pengguna. Selain itu, teknologi VR bisa mahal, yang dapat membatasi aksesibilitasnya ke beberapa individu atau organisasi. Secara keseluruhan, realitas virtual memiliki potensi untuk merevolusi berbagai industri dan menawarkan pengalaman yang unik dan imersif kepada pengguna. Meskipun ada potensi kekurangan yang perlu dipertimbangkan, VR berpotensi menjadi alat yang ampuh untuk pendidikan, pelatihan, game, dan banyak lagi. Internet of Things IoT, mengacu pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, bangunan, dan objek lain yang saling terhubung yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas untuk memungkinkan mereka mengumpulkan dan bertukar data. Pada dasarnya, ini adalah cara perangkat untuk berkomunikasi dan berbagi informasi satu sama lain dan dengan manusia, tanpa perlu campur tangan manusia secara langsung. Salah satu aplikasi utama IoT adalah otomatisasi rumah, di mana perangkat seperti termostat, sistem keamanan, dan peralatan dapat dikontrol dan dipantau dari jarak jauh melalui aplikasi smartphone atau antarmuka web. Dalam industri pertanian, IoT dapat digunakan untuk melacak dan memantau tanaman, kondisi tanah, dan pola cuaca untuk mengoptimalkan hasil panen dan mengurangi limbah. Dalam industri manufaktur, IoT dapat digunakan untuk memantau dan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, serta melacak dan memantau pemeliharaan dan kinerja peralatan. Manfaat potensial IoT sangat besar, termasuk peningkatan efisiensi, penghematan biaya, dan peningkatan kualitas hidup. Misalnya, IoT dapat membantu mengurangi konsumsi energi di rumah dan bisnis dengan mematikan lampu dan peralatan secara otomatis saat tidak digunakan. Di bidang pertanian, IoT dapat membantu meningkatkan hasil panen dan mengurangi limbah dengan menyediakan data waktu nyata tentang kondisi tanah dan pola cuaca. Di bidang manufaktur, IoT dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu henti dengan menyediakan data waktu nyata tentang kinerja dan pemeliharaan peralatan. Namun, ada juga kelemahan potensial untuk dipertimbangkan dengan IoT. Satu kekhawatiran adalah privasi. Karena sifat perangkat IoT yang saling terhubung berarti bahwa data dikumpulkan dan dibagikan dalam skala besar. Ada juga risiko serangan dunia maya, karena perangkat IoT rentan terhadap peretasan dan malware. Selain itu, ada kekhawatiran tentang potensi kehilangan pekerjaan karena otomatisasi meningkat dengan penerapan IoT. Secara keseluruhan, Internet of Things memiliki potensi untuk merevolusi berbagai industri dan meningkatkan cara kita hidup dan bekerja. Meskipun ada potensi kekurangan yang perlu dipertimbangkan, manfaat IoT menjadikannya teknologi yang layak untuk ditelusuri dan diinvestasikan. 5G. 5G adalah generasi kelima dari teknologi jaringan seluler, dan merupakan lompatan maju yang signifikan dalam hal kecepatan, kapasitas, dan latensi. Sementara jaringan seluler generasi sebelumnya terutama berfokus pada komunikasi suara dan teks, 5G dirancang untuk mendukung berbagai aplikasi, termasuk streaming video definisi tinggi, realitas virtual dan augmented, dan Internet of Things, IoT. Salah satu manfaat utama 5G adalah kecepatannya, yang jauh lebih cepat daripada jaringan seluler generasi sebelumnya. Ini membuatnya sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan banyak bandwidth,
seperti streaming video definisi tinggi atau mengakses aplikasi berbasis cloud. 5G juga jauh lebih efisien dalam hal kapasitas. Artinya dapat mendukung lebih banyak perangkat di jaringan tanpa mengalami perlambatan. Salah satu industri yang diharapkan mendapat manfaat dari 5G adalah industri hiburan. Karena memungkinkan streaming film, acara TV, dan konten video definisi tinggi lainnya. 5G juga akan menjadi teknologi kunci yang memungkinkan untuk mobil self-driving. Karena akan memberikan latensi rendah dan konektivitas berkecepatan tinggi yang diperlukan kendaraan otonom untuk berkomunikasi satu sama lain dan dengan infrastruktur. Di kota pintar, 5G dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat IoT, seperti lampu lalu lintas, meteran parkir, dan sensor, untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan layak huni. Meskipun ada banyak manfaat potensial dari 5G, ada juga beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Salah satu kekhawatirannya adalah biaya, karena infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung jaringan 5G mahal untuk dibangun dan dipelihara. Ada juga masalah jangkauan, karena 5G memerlukan jaringan menara seluler yang lebih padat untuk mendukung kecepatan tinggi dan latensi rendah, yang dapat menjadi tantangan di daerah pedesaan atau terpencil. Selain itu, ada beberapa perdebatan tentang potensi efek kesehatan dari 5G. Karena gelombang radio frekuensi tinggi yang digunakan dalam jaringan 5G belum dipelajari secara ekstensif. Secara keseluruhan, 5G mewakili kemajuan signifikan dalam teknologi jaringan seluler dan berpotensi merevolusi berbagai industri. Meskipun ada beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan, manfaat 5G menjadikannya teknologi yang layak untuk diinvestasikan dan dijelajahi. Drone, juga dikenal sebagai kendaraan udara tak berawak, adalah pesawat yang dioperasikan dari jarak jauh atau mandiri, biasanya melalui komputer atau smartphone. Mereka dapat berkisar dari ukuran kecil dan ringan hingga besar dan sangat lengkap, dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pengawasan, fotografi, pengiriman, dan pemetaan. Salah satu aplikasi utama drone adalah di industri pertanian, di mana drone dapat digunakan untuk tugas-tugas seperti pemantauan tanaman, pengendalian hama, dan irigasi. Drone juga dapat digunakan untuk pengiriman, memungkinkan pengangkutan barang yang cepat dan efisien dalam jarak pendek. Dalam operasi pencarian dan penyelamatan, drone dapat digunakan untuk mensurvei suatu area dengan cepat dan aman serta menemukan orang hilang. Manfaat potensial drone sangat banyak, termasuk peningkatan efisiensi, keamanan, dan efektivitas biaya. Misalnya, drone dapat melakukan tugas yang berbahaya atau tidak praktis bagi manusia, seperti memeriksa area yang sulit dijangkau atau berbahaya. Mereka juga dapat mencakup area yang luas dengan cepat dan efisien, menjadikannya cocok untuk tugas-tugas seperti survei dan pemetaan. Namun, ada juga beberapa kelemahan potensial untuk dipertimbangkan dengan drone. Salah satu kekhawatiran adalah potensi kecelakaan atau kecelakaan. Karena drone sulit dikendalikan dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti angin dan interferensi. Ada juga masalah privasi. Karena drone dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mengirimkan data, menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data dan potensi penyalahgunaan. Selain itu, ada tantangan peraturan yang harus dipertimbangkan, karena pemerintah di seluruh dunia masih berupaya mengembangkan kebijakan dan peraturan untuk mengatur penggunaan drone. Secara keseluruhan, drone adalah teknologi yang menjanjikan dengan potensi merevolusi berbagai industri. Meskipun ada beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan, manfaat drone menjadikannya teknologi yang layak untuk ditelusuri dan diinvestasikan. Terima kasih sudah menonton video dari channel YouTube Nugroho Adit tentang 5 inovasi teknologi yang akan mengubah dunia. Tonton terus video di channel Nugroho Adit. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.